Aku rasa tindakan ibu pada Natsua kurang bijaksana. Natsua hanya menyampaikan padaku tentang berita duka cita. Kamu pikir kamu bisa menyalahkan ibu? Padahal kamu sendiri yang salah. Di mana akhlak kamu sebagai calon menantu? Seharusnya kamu berada di luar bersama Priti dan keluarganya. Bukan malah meladeni si Najwa. Tapi ini tentang seseorang yang meninggal. Sahabat-sahabatku membutuhkan aku. Dan aku harus mendukung. Tapi bagaimana dengan Priti dan keluarganya? Mereka sudah datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui kamu. Sekarang apa yang harus ibu katakan pada mereka? Apa yang harus ibu katakan kepada Priti? Jangan bilang kalau kamu mencintai Najwa. Tapi, Bu... Kamu tidak akan mendapatkan restu ibu. Sampai kapanpun kalau kamu sampai berani mengawini dia. Tapi Bu Natsua itu... Cukup. Ibu tidak mau mendengar kamu mengucapkan nama itu lagi. Bu, apa maksud Ibu bicara begini? Kamu tidak usah mencari-cari alasan. Ibu tahu betul kok siapa yang kamu khawatirkan. Pasti Najwa kan? Ibu curiga. Jangan-jangan Najwa telah berhasil memerangkap kamu. Iya, Bu, jangan mengungkit soal itu lagi. Aku masih mengingatnya. Ibu cuma ingin mengingatkan tentang kesepakatan kita. Bahwa kamu hanya boleh menikah dengan gadis Indian. Dan kesepakatan itu berlaku sampai kapanpun. Kalau kamu sampai berani melanggar, lebih baik ibu mati. Tolong jangan bicara begini. Aku berjanji tidak akan membuat Ibu kecewa. Tapi ini sangat penting. Aku harus pergi sekarang. Aku punya kewajiban moral pada mereka. Keluarga ini sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa lari dari kenyataan ini. Tolong Bu, aku harap Ibu mengerti. Tolong Bu, tolong Ibu mengerti. Baiklah Rehan, kamu tidak memberikan ibu pilihan. Ibu akan mengizinkan kamu pergi. Tapi kamu harus segera kembali ke India. Dan kita harus bicara serius mengenai pernikahan kamu dengan Priti. Insya Allah Bu, aku tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Kalau kamu tidak segera kembali ke India, kamu akan menyesal, Rehan. Kamu mau kemana? Kamu itu laki-laki paling egois yang pernah aku kenal. Kamu pikir aku tidak punya perasaan? Aku datang ke sini kamu tidak anggap sama sekali. Priti, aku punya alasan. Aku harus menghadiri pemakaman. Aku minta maaf. Jadi kamu lebih mementingkan orang lain daripada perjodohan kita? Yang kamu sebut orang lain, orang itu yang membesarkan aku, yang menjaga aku sejak aku kecil. Jadi aku harus ke sana. Aku tidak mau mendengar kamu membela mereka. Kamu menempatkan aku seperti orang lain. Aku ini calon istri kamu. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus datang ke sana. Kamu tidak mengerti, Rehan. Kalau kamu mengerti, kamu tidak akan seperti ini sama aku. Kamu mementingkan perasaan teman-teman kamu di Indonesia. Kamu tidak memikirkan perasaanku. Padahal aku yang cinta sama kamu, Rehan. Apa kamu tidak mencintaiku? Aku benar-benar minta maaf Priti, tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa itu cinta. Ini masih misteri bagiku. Cuma Allah yang tahu kapan dan pada siapa aku jatuh cinta. Aku minta maaf. Apa sulitnya kamu jatuh cinta sama aku? Kamu belajar untuk jatuh cinta sama aku. Apa sulitnya, Rehan? Priti, aku pergi dulu. Aku harus pergi. Aku minta maaf dan aku nggak bermaksud
menyakitimu. Dan bukan itu yang aku maksud. Aku harus pergi. Assalamualaikum. Rehan. Dengarkan Rehan. Silahkan kamu pergi kemanapun yang kamu mau. Tapi aku yakin, kamu pasti akan kembali. Dan aku berani bersumpah, kamu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Kalau aku tidak bisa mendapatkan, tidak ada seorang perempuan pun yang bisa mendapatkan. Kamu camkan itu baik-baik. Najwa! Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Akhirnya kamu bisa datang tepat waktu. Aku tidak akan membuat kamu kecewa Najwa. Aku sudah janji. Makasih. Kamu gak pernah mengecewakan aku. Ada janji yang bisa kamu buat untukku? Maksud kamu? Ya, tidak tahu. Sebuah janji atau harapanmu apa saja. Aku berharap semoga persahabatan kita akan selalu diridhoi oleh Allah. Insya Allah. Insya Allah. Makasih udah datang ya. Aku ikut berduka cita untuk papamu. Dia orang yang sangat hebat. Aku tahu. Aku juga sangat kehilangan dia. Bahkan aku merasa bersalah sekali. Karena selama ini, aku paling sering ngecewain dia. Tapi aku yakin, Papi pasti bahagia kamu udah datang sini. Makasih ya. Aldi, bagiku dia sudah seperti papaku sendiri. Aku berharap bisa melakukan sesuatu yang penting untuknya. Tapi, sekarang dia sudah pergi. Mami kira si Rehan sedang berlibur di India. Kok dia bisa ada di sini? Mami punya feeling dia akan menjadi penghalang besar untuk rencana kita. Semuanya bisa diatasin. Yang penting sekarang kita konsentrasi ke pemakaman Papi. Dan semuanya cepat selesai. Mami tahu, kamu sudah tidak sabar ingin mendengar surat wasiat dibacakan kan? Tapi kamu tenang aja, Dion. Mami yakin dan pasti semua harta kekayaan papi kamu jatuh ke tangan kamu. Karena cuma kamu kan satu-satunya membantu usahanya. Iya, Mi. Memang aku yang seharusnya memiliki semua harta kekayaan Papi. Bukannya Aldi. Mami juga sama. Udah gak sabar ingin menunggu semuanya terjadi. Tapi sekarang kita tahan dulu senang-senang kita. Supaya orang tidak curiga. Sekarang kita harus pasang muka berduka kita sesedih mungkin. Supaya orang percaya bahwa kita orang baik-baik. Kamu kan juga bagian dari keluarga ini. Kalau soal itu, hanya masalah waktu aja. Tapi kamu harus janji sama aku, Aldi. Nanti kamu harus memberiku kesempatan untuk membalas kebaikan papamu. Berjanjilah. Aku akan melakukan apapun untukmu. Misi, Pak. Misi, Bu.
Akhirnya kamu mati juga, tua bangka. Mulai hari ini, aku yang akan berkuasa penuh terhadap keluargamu. Saatnya dendam itu terbalaskan. Rasakan kamu, Aldi. Sebentar lagi kamu bakal jatuh miskin. Mami! Jangan tinggalin aku, Mas. Aku sayang sama Mas. Aku mencintai Mas. Aku sama siapa kalau Mas gak ada. Aku mau ikut cari aku pun aja. Mami! 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 Mami udah Mami! Mami astagfirullah! Mami! Nih! Mami jangan begitu dong nih! Mami! Kok Mami lakuin itu? Siapa yang nyalain aku Mami? Aku mau ikut. Udah! Mami udah! Mami jangan lakuin itu dong Mami! Mami! Udah Mami! Udah! Tenang! Istighfar Mami! Mami! Kalau Mami lakuin itu, siapa yang bakal nyayangin aku lagi Mami? Mami satu-satunya keluarga yang aku punya Mami. Aku janji Mami. Mami cinta sama Papi. Aku tahu Mami ya. Kalau nggak ada Papi kamu, Mami siapa yang jaga? Mami siapa yang ngurus? Mami nggak punya siapa-siapa. Mami ada aku Mami. Mami udah Mami ya. Udah Mami udah Mami. Istighfar nih. Mami mau dikubur aja sama Papi kamu banget banget. Ya Allah Mami. Mami udah Mami. Mami biarin Papi tenang Mami. Biarin Papi tenang. Seandainya waktu bisa aku putar kembali. Ingin rasanya aku berbakti sama Papi. Tapi semuanya terlambat. Aku terlalu egois memikirkan diri sendiri. Aku terlalu banyak menghabiskan waktu dengan berpesta pora. Aldi, tidak ada kata terlambat Aldi. Hal baik yang kamu lakukan pasti akan sampai padanya. Ya, sekarang yang dia butuhkan adalah doa, oke? Apa Tuhan masih mau mendengarkan doa dari orang seperti aku? Aku sudah terlalu banyak berbuat dosa sama Papi. Allah pasti punya rencana indah di balik semua ini. Dan kamu harus ingat, di Al-Quran sudah jelas tertulis. Ada 3 hal yang akan sampai, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah, dan juga doa dari anak yang soleh dan soleh. Aku janji, Pi. Mulai hari ini aku akan berubah. Aku akan berusaha yang terbaik untuk membuat Papi bangga. Dan kalian saksinya. Aku janji sama kamu. Aku akan selalu mendukungmu. Aku janji. Kamu janji? Aku janji. Aku akan menjalankan roda bisnis perusahaan Papi. Dan membuat Papi bangga. Tentunya dengan kalian. Terima kasih ya. Sudah saatnya sekarang kita harus mencari rencana untuk menghancurkan persahabatan mereka. Aldi tidak pernah boleh punya sekutu siapapun untuk membelanya. Kita harus punya rencana besar untuk menghancurkan si anak manja dan menyebalkan itu. Mami udah lupa. Mami sendiri udah membuat Aldi menjadi seorang anak manja. Ya, memang Mami sengaja. Itu memang siasat Mami. Sampai kapanpun Aldi tidak akan pernah bisa diandalkan. Jiwanya sudah rusak karena dunia malam. Mami emang hebat. Karena Mami udah berhasil menghancurkan hubungan antara Aldi dan juga Abang dan Papi. Mami bisa pastikan
Aldi tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari peninggalan papi. Kamu ingat, Dion, kamu harus sukses dan berhasil untuk menjadi pengendali kerajaan bisnis Raden Haryo Kusumo di Ningrat. Karena cuma kamu yang boleh menjadi satu-satunya kandidat untuk menggantikan posisi almarhum papi kamu. Paham? Mami jangan takut. Kalau Mami mau, kapanpun juga aku bisa menyingkirkan Aldi. Dan aku bisa membuat dia mengalami nasib yang sama seperti almarhumah ibu. Jaga mulut kamu, Dion. Jangan bicara sembarangan. Kalau sampai rahasia kita terbongkar, kita berdua bisa masuk penjara. Kamu mau masuk penjara? Mami sudah berbuat banyak hal untuk masa depan kamu. Jangan kamu sia-siakan pengorbanan Mami. Ingat itu.